Halo, selamat bertemu kembali di pertemuan ketiga kita hari ini. Pada video ini kita akan membahas tentang manajemen pengguna dan hak akses. Pada informasi yang pertama, kita akan membahas apa itu manajemen hak akses. Di sini dijelaskan, manajemen akses pengguna adalah proses pengelolaan dan pengendalian izin akses pengguna individu ke sistem, aplikasi, atau data tertentu berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka. Manajemen akses pengguna adalah bagian dari manajemen identitas dan akses yang berfokus secara khusus pada pengendalian dan pemantauan akses masing-masing pengguna ke sumber daya. Hal ini memastikan pengguna memiliki tingkat akses yang tepat untuk menjalankan peran mereka tanpa melampaui batas. Adapun tujuan utama dari manajemen akses pengguna ini ada tiga, yaitu siapa penggunanya, apa yang dapat mereka akses, dan kapan mereka dapat mengaksesnya. Selanjutnya, kita masuk kepada komponen utama manajemen pengguna dan hak akses. Manajemen pengguna dan hak akses mengandalkan pendekatan terstruktur untuk memastikan manajemen akses yang aman dan efisien. Komponen utama meliputi yang pertama penyediaan dan pencabutan penyediaan pengguna, di mana penyediaan di sini dijelaskan proses pemberian akses aman kepada pengguna sistem, aplikasi, atau data saat mereka bergabung dengan organisasi atau berganti peran. Yang kedua, deprovisioning. Di sini dijelaskan bahwa deprovisioning ini merupakan proses di mana akses dicabut ketika pengguna meninggalkan organisasi atau tidak lagi membutuhkan sumber daya tertentu. Deprovisioning yang cepat dapat mencegah risiko keamanan cyber seperti akun yang tidak terpakai yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Yang kedua adalah modifikasi akses. Menangani perubahan pada izin pengguna saat mereka beralih antar peran atau proyek. Misalnya, seorang karyawan yang dipromosikan mungkin memerlukan akses tambahan saat melepaskan izin yang terkait dengan peran mereka sebelumnya. Yang keempat, autentikasi dan otorisasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna. Metode ini digunakan untuk yang pertama, autentikasi faktor tunggal, yaitu kredensial dasar seperti nama pengguna dan data dan kata sandi. Yang kedua, autentikasi multifaktor, di mana menggabungkan dua atau lebih faktor verifikasi, seperti kata sandi dan sidik jari. Yang ketiga, autentikasi tanpa kata sandi, di mana menggunakan metode seperti biometrik atau kode satu kali yang dikirim ke perangkat terpercaya. Yang kelima, komponen utamanya adalah otorisasi. Setelah autentikasi, otorisasi menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan pengguna dan sumber daya apa yang dapat mereka akses. Otorisasi bekerja berdasarkan kebijakan dan model yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kontrol akses berbasis peran, yaitu menetapkan izin berdasarkan peran. Yang kedua, kontrol akses berbasis atribut, yaitu memberikan izin secara dinamis berdasarkan atribut pengguna. Otorisasi memastikan prinsip hak istimewa terkecil, pengguna mendapatkan akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dan menerapkan pemisahan tugas atau mencegah konflik kepentingan dalam aktivitas pengguna. Yang keenam, manajemen peran dan kebijakan, di mana menetapkan peran yang mengelompokkan pengguna dengan kebutuhan akses yang serupa, dan kebijakan menentukan aturan dan ketentuan di mana akses diberikan atau ditolak. Dan yang ketujuh, akses ulasan dan audit, di mana tinjauan berkala memastikan bahwa izin pengguna tetap selaras dengan tanggung jawab pekerjaan, dan audit melacak semua aktivitas akses untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan mendeteksi anomali. Dan untuk selanjutnya,
Cara kerja manajemen pengguna dan hak akses. Katakanlah sebuah perusahaan menyewa kontraktor untuk sebuah proyek yang memerlukan akses ke alat dan data tertentu. Maka yang diperlukan adalah atau langkah-langkah cara kerjanya permintaan akses. Pertama, kontraktor mengajukan permintaan melalui portal manajemen akses organisasi untuk menentukan sistem yang dibutuhkan dan durasi akses. Lalu yang kedua, langkahnya adalah verifikasi identitas. Identitas kontraktor diverifikasi melalui konfirmasi email atau telepon. MFA diaktifkan untuk meningkatkan keamanan data. Yang selanjutnya, persetujuan akses. Berdasarkan deskripsi pekerjaan kontraktor, akses diberikan untuk menggunakan template peran yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya kontraktor proyek. Izin dibatasi hanya pada sistem yang terkait dengan proyek. Selanjutnya, penyediaan akses, di mana sistem secara otomatis menyediakan akses ke aplikasi terkait, seperti platform berbagi berkas dan alat manajemen proyek. Yang kedua, alur kerja ini juga dapat mencakup perubahan persetujuan dinamis, penyediaan yang dipicu, API berdasarkan peristiwa STM dan pemantauan waktu nyata untuk menegakkan kebijakan seperti kepatuhan perangkat atau ambang batas risiko sebelum akses diberikan. Selanjutnya dilakukan pemantauan berkelanjutan. Nah, jika melanggar maka akan ada pencabutan akses. Di akhir proyek, sistem secara otomatis mencabut akses kontraktor berdasarkan tanggal kadaluarsa yang ditetapkan selama penyediaan. Daftar periksa keluar memastikan semua kredensial token dan perangkat dikembalikan atau dinonaktifkan. Dan yang terakhir, cara kerjanya adalah audit pasca akses, di mana log aktivitas kontraktor ditinjau untuk memastikan tidak ada pelanggaran data atau pelanggaran kebijakan yang terjadi, serta temuan audit didokumentasikan untuk tujuan kepatuhan. Proses ini memastikan supaya kontraktor hanya mengakses sistem yang diperlukan selama keterlibatan mereka, serta meminimalkan segala bentuk ancaman cyber dan menjaga postur keamanan organisasi. Adapun manfaat sistem manajemen akses pengguna yang pertama adalah keamanan yang ditingkatkan. Tujuan utama dari manajemen akses pengguna ini adalah melindungi sumber daya sensitif dan meminimalkan risiko keamanan. Misalnya dalam pengaturan perawatan kesehatan, sistem manajemen akses pengguna secara hati-hati mengontrol akses ke catatan pasien, hanya mengizinkan personel medis yang berwenang untuk melihat informasi kesehatan sensitif sambil tetap menjaga kebutuhan yang tepat. Yang kedua, untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, manfaatnya dapat menghemat biaya, seperti mengurangi biaya dukungan IT melalui kemampuan layanan mandiri, risiko pelanggaran data yang mahal, dan penalti terkait lebih rendah, mengurangi beban administratif untuk manajemen akses, serta dapat meminimalkan waktu henti akibat insiden keamanan. Selanjutnya, manfaatnya adalah pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Lalu, kemampuan beradaptasi dan skalabilitas. Saat bisnis berkembang dan mengadopsi teknologi baru, manajemen akses pengguna beradaptasi untuk mengakomodasi pengguna, peran, dan sumber daya tambahan. Selanjutnya dijelaskan, adapun tantangan umum dalam manajemen akses pengguna dan cara mengatasinya. Yang pertama, menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan kenyamanan pengguna. Menyeimbangkan tindakan keamanan yang kuat dengan penggunaan yang lancar merupakan masalah yang terus-menerus dihadapi berbagai organisasi. Di satu sisi, kebijakan akses yang terlalu ketat, meskipun efektif dalam mencegah akses tanpa izin, dapat membuat frustasi karyawan yang menghadapi keterlambatan dalam mendapatkan izin yang mereka butuhkan. Solusinya, kita perlu terapkan kontrol akses berbasis resiko yang secara dinamis menyesuaikan persyaratan keamanan berdasarkan faktor kontekstual seperti lokasi pengguna, perangkat, atau perilaku. Misalnya, akses mungkin lancar bagi pengguna di jaringan perusahaan, tetapi memerlukan autentikasi tambahan untuk upaya login jarak jauh atau tidak biasa. Yang kedua, integrasi dengan infrastruktur TI yang ada.
IT yang ada. Mengintegrasikan hak akses pengguna dengan aplikasi dan lingkungan IT yang ada seringkali menimbulkan tantangan kompatibilitas, masalah sinkronisasi data, dan ketidakkonsistenan kebijakan keamanan, terutama di seluruh sistem lama dan platform cloud modern. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengujian kompatibilitas sejak dini, gunakan strategi peluncuran bertahap untuk mengurangi resiko, dan andalkan validasi data yang kuat dan dukungan SCIM untuk menstandarisasi alur identitas. Selanjutnya, masalah kelebihan kredensial. Mengelola beberapa kata sandi yang rumit di berbagai sistem seringkali menyebabkan kelelahan kata sandi di kalangan pengguna. Maka solusinya terapkan solusi single sign-on yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi dengan satu set kredensial sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengingat banyak kata sandi. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi manajemen akses pengguna, kompleksitas pengawasan data, di mana mengintegrasikan sistem manajemen akses pengguna dengan inisiatif tata kelola data seringkali rumit. Hal ini karena organisasi harus memastikan bahwa hak akses selaras dengan kebijakan klarifikasi data dan mematuhi peraturan privasi seperti GDPR dan HIPAA. Maka solusi yang dapat diterapkan adalah tetapkan kebijakan tata kelola data yang jelas yang mengklasifikasikan data berdasarkan sensitivitas dan menentukan kontrol akses yang sesuai. Selanjutnya, integrasi dengan infrastruktur IT yang ada. Mengintegrasikan manajemen akses pengguna dengan aplikasi dan lingkungan IT yang ada seringkali menimbulkan tantangan kompatibilitas, masalah sinkronisasi data, dan ketidakkonsistenan kebijakan keamanan, terutama di seluruh sistem yang lama dan platform cloud modern. Maka solusinya, lakukan pengujian kompatibilitas sejak dini, gunakan strategi peluncuran bertahap untuk mengurangi risiko, dan andalkan validasi data yang kuat dan dukungan SCIM untuk menstandarisasi alur identitas. Anda juga dapat menyelaraskan sistem dengan kerangka kebijakan terpusat dan berinvestasi dalam infrastruktur yang dapat diskalakan yang mendukung lingkungan on-prem dan multi-cloud. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang manajemen hak akses dan pengguna. Sampai ketemu di pertemuan keempat. Selamat siang.